Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Ini mahasiswa semester 2 ya, program studi matematika. Hari ini kita akan mengikuti perkuliahan kalkulus 2. Betul sekali ya, kalkulus 2 untuk pertemuan pertama di semester genap ini. Mungkin kalian semua baru pernah bertemu saya, bertemu mungkin belum pernah ya, maksudnya baru pernah diajar saya di semester ini, yaitu di mata kuliah kalkulus 2. Jadi terkait dengan itu, sebelumnya mungkin sebelum kita mulai perkuliahan, mungkin sebaiknya memperkenalkan diri dulu ya, agar kalian juga kenal saya, tahu saya gitu. Meskipun kalian sudah 1 semester, tapi mungkin karena kuliahnya itu pandemi ya, di masa pandemi, jadi belum bisa bertatap muka begitu. Jadi ya kenalnya via daring dulu, via virtual dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Nur Aini Muhasanah. Panggil saya, biasanya saya dipanggil Ibu Aini ya, Bu Nur Aini atau Bu Aini. Jadi di semester ini saya akan mengampu mata kuliah semester 2, yaitu kalkulus 2. Di sini saya berasal dari rumah saya ya gitu, tempat tanggal lahir ya. Saya lahir di Purbalingga, jadi saya orang asli Purbalingga. Ada tidak yang di sini yang sebutannya aslinya dari Purbalingga? Pasti tahu ya, Purbalingga yaitu ya di luar Purwokerto, beda kabupaten gitu. 8 Juli 1990. Jadi saya lahiran tahun 90. Rumah saya di Desa Majapura, RT 1 RW 6, Bobot-Sari, Purbalingga. Tuh, kalau kalian mungkin ada yang sudah pernah main ke daerah Bobot-Sari atau Purbalingga ya, rumah saya di situ. Lumayan jauh lah kalau ke kampus UNU Purwokerto, 45 menit seperti itu. Terus saya kuliah di S1 Pendidikan Matematika UNS. Jadi saya adalah lulusan UNS Universitas 11 Maret Surakarta. S2-nya juga sama, saya ngambil Pendidikan Matematika juga di UNS juga. Jadi betah sekali di Solo, di Surakarta. Akhirnya saya mendapatkan jodoh orang sana, orang Boyolali gitu, tempat kampus juga, karena saking betahnya di Solo begitu, guyon ya. Oke, ini untuk nomor WA, itu nomor WA saya sudah ganti ya, ini nomor yang sekarang kalian jadi nggak perlu disimpan, ini nomor WA yang ini. Baik, biasanya selain perkenalan terkait dengan dosen, kalau baru pernah mengajar kita perkenalan dulu. Selain itu biasanya di pertemuan pertama kita slow aja dulu, jangan langsung membahas materi ya. Habis liburan panjang tiba-tiba harus membahas materi yang kalkulus 2 lagi ya begitu. Tapi di semester 1 kalian sudah mendapatkan kalkulus 1 ya. Jadi setidaknya ada gambaran lah kalkulus itu seperti apa. Dan sekarang kembali lagi bertemu dengan kalkulus 2 seperti itu. Tapi sebelumnya kita akan bahas kontrak kuliah dulu gitu, biasa agar nanti enak pada waktu kuliah, jalannya enak, jadi tahu kewajiban kalian sebagai mahasiswa, hak kalian sebagai mahasiswa itu seperti apa. Jadi untuk pertemuannya itu sama seperti mata kuliah yang lain, pastinya pertemuannya itu adalah 16 kali pertemuan ya. Jadi nanti kita akan melakukan 16 kali pertemuan, tapi secara daring karena kebetulan semester ini masih full daring. Jadi kita akan melakukan 16 pertemuan. Yang penting 16 pertemuan, bukan berarti 16 pertemuan itu adalah 16 minggu ya, nanti bisa dipercepat gitu. Kebetulan saya sekarang lagi hamil agak besar, jadi mungkin nanti saya akan mempercepat perkuliahan di di mata kuliah ini. Mungkin nanti 1 minggu bisa ketemu saya 2 kali agar materinya cepat selesai. Jadi sebelum saya melahirkan, jadi materinya sudah selesai gitu. Jadi 16 pertemuan itu terdiri dari 7 pertemuan sebelum UTS ya. Jadi nanti ada 7 pertemuan sebelum UTS. Jadi nanti kita mungkin ngebutnya di situ ya, di 7 pertemuan sebelum UTS. Itu isinya adalah teori. Teori itu terkait dengan materi kalkulus 2 pastinya nanti. Tapi selain penyampaian materi juga nanti akan ada diskusi, akan ada pemberian tugas, baik itu bisa individu atau kelompok, dan juga ada kuis juga nanti
7 pertemuan itu. Dan sekarang ada pertemuan yang pertama. Terus nanti pertemuan ke-8 kita akan melakukan UTS. Biasanya UTS itu dilakukan serempak ya, satu universitas dengan jadwal sudah ditentukan oleh kampus. Terus nanti setelah UTS kita akan kembali lagi ke pertemuan 9 sampai 15 yaitu kuliah teori. Jadi kalian akan kembali melanjutkan materi kalkulus 2. Nanti pertemuan ke-16 baru kita akan melakukan UAS, habis itu baru libur ya. Jadi selesai satu semester itu seperti itu. Jadi kewajiban saya sebagai dosen itu adalah mengajarkan selama 16 pertemuan. Kalian juga sebagai mahasiswa berkewajiban mengikuti perkuliahan kalkulus 2 ini sebanyak 16 kali begitu. Sampai sini paham ya. Jadi 7 pertemuan sebelum UTS atau sebelum UAS itu nanti kita isi dengan materi, kuis, tugas dan lain-lainnya begitu ya. Sama lah seperti kuliah yang lain. Untuk penilaian sendiri, jadi nanti di akhir semester biasanya kalian akan mendapatkan nilai akhir dari setiap mata kuliah. Tapi penilaian itu berasal dari beberapa komponen. Yang pertama adalah tugas individu dan kelompok. Jadi nanti saya akan memberikan tugas, baik itu individu atau kelompok, itu juga termasuk komponennya. Terus kuis, UTS dan UAS ya. Untuk presentasinya sendiri nanti tugas dan kuis itu sebenarnya emang sih presentasinya 20%, 40%, 40% ya, UTS 40%, UAS 40%. Cuma nanti biasanya saya kadang-kadang kan nilai UTS sama UAS kurang maksimal. Biasanya saya mix dengan tugas atau kuis. Jadi nilainya akan, atau mungkin dengan nanti selama kita melakukan perkuliahan kalian akan sebutannya mungkin ada presentasi, kalian bisa menjawab pertanyaan, bisa mengerjakan soal. Itu kadang-kadang saya akan memberikan poin kepada kalian untuk tambahan nilai UTS, UAS ataupun kuis seperti itu. Terus kehadiran ini sebagai syarat saja, dari kalian minimal itu harus hadir 80%. Biasanya kalau tidak memenuhi minimal kehadiran biasanya tidak diperbolehkan untuk mengikuti UTS atau UAS begitu ya. Terus untuk media pembelajaran saya tetap menggunakan WA group ya, WhatsApp gitu. Tapi mungkin suatu saat juga akan menggunakan Zoom gitu. Kayak kenapa saya menggunakan WA group? Karena menurut saya itu sangat fleksibel dan semua mahasiswa bisa mengikutinya dengan mudah gitu, tidak terlalu ribet. Terus media yang saya pakai untuk perkuliahan kalkulus 2 ini adalah video. Kenapa saya menggunakan video pembelajaran seperti ini? Agar kalian juga bisa mengulang materi yang saya sampaikan dan juga kalian lebih jelas, karena dengan biasanya kan kita misalkan kuliah tatap muka ya, biasanya kan saya menjelaskan langsung di depan kelas. Karena ini sekarang daring, keterbatasan tidak bisa bertatap muka, tapi kan perkuliahan mata kuliah seperti kalkulus 2 ini kan membutuhkan suatu penjelasan ya seperti tatap muka. Agar kalian lebih paham terhadap materi, saya buatkan video pembelajaran ini. Jadi nanti video pembelajaran ini bisa saya kirimkan di WA group ataupun di YouTube seperti itu. Selanjutnya terkait dengan materi kalkulus 2 ya. Untuk materinya itu sendiri, kemarin kalian sudah belajar kalkulus 1, sudah bahas terkait fungsi, turunan, limit gitu ya. Untuk kalkulus 2 nanti memang khusus kita akan membahas terkait dengan integral ya. Jadi kalkulus 2 itu khusus kita akan membahas terkait integral. Integral itu kan tidak cuma, mungkin kalian sudah pernah belajar terkait integral ya. Ya enggak? Terkait integral di SMA atau SMK, tapi kan mungkin tidak terlalu mendalam. Apalagi yang mungkin anak SMK atau IPS kan biasanya integralnya tidak terlalu mendalam. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi tentang integral, karena secara tidak langsung integral itu dasar. Nanti sebelum kalian mendapatkan mata kuliah lainnya yang di semester berikutnya atau yang lebih tinggi, karena dasar dari semua mata kuliah biasanya adalah integral, turunan, fungsi, perkalian dan lain-lainnya gitu. Jadi agar lebih mumpuni lagi. Jadi materi kalkulus 2 itu sendiri adalah terdiri dari pendahuluan integral. Apa itu integral dulu? Kita harus mengenal integral itu apa dulu. Terus ada integral tentu dan tak tentu. Terus teknik pengintegralan ya. Aplikasi integral. Jadi integral itu diaplikasikan untuk apa sih gitu kan, sebenarnya kita ngitung-ngitung seperti itu. Terus integral tak wajar dan barisan dan deret. Itu jadi ada 6 bab yang nantinya harus kita selesaikan dalam waktu 14 pertemuan. Insya Allah selesai lah begitu. Terus untuk bahan kajian, buku yang saya pakai itu ini tapi sebenarnya sih untuk tingkat mahasiswa itu referensi atau yang menjadi buku menjadi pedoman sih sebenarnya apa saja boleh, yang penting judulnya kalkulus ya, kalkulus 2 gitu. Dan materi yang
saya sampaikan itu ada di buku itu, ya boleh kalian pakai buku itu. Jadi tidak terpaku dari buku yang saya sampaikan ini, begitu. Itu sih paling terkait dengan kontrak kuliah ya, mungkin ya. Ada pertanyaan atau mungkin ada hal yang belum paham gitu terkait dengan kontrak kuliah, khususnya materi untuk mata kuliah kalkulus 2 ini. Kalau ada bisa disampaikan lewat chat atau voice note juga boleh, silahkan. Baik, baiklah untuk mahasiswa semuanya, kita akan masuk ke bab pertama di mata kuliah kalkulus 2 ini ya, khususnya di program studi matematika UNU Prokerto. Jadi untuk bab yang pertama kemarin kita sudah kita sudah membahas kontrak kuliah ya. Di sini saya akan melanjutkan terkait materi juga sudah saya sampaikan apa saja materi yang akan kita bahas sekarang. Cuma di sini mungkin lebih fleksibel. Di sini ada materi teknik pengintegralan, penggunaan integralan, integral ganda, barisan dan deret, irisan, kerucut, dan fungsi pupa banyak. Referensinya, jadi di sini kita akan pendahuluan terkait integral dulu ya. Kemarin saya sudah menyampaikan bahwa integral akan membahas terkait dengan integral dulu. Tapi kita harus mengenal dulu apa sih itu integral gitu. Kalau kalian mungkin pernah belajar integral dulu waktu SMA atau mungkin waktu semester 1 ya, ada mata kuliah yang berkaitan dengan integral. Itu biasanya integral itu disebut dengan anti turunan. Pernah mendengar itu enggak? Iya. Jadi sebenarnya antara konsep dasar turunan dan integral itu sebenarnya saling berkaitan. Kalau ngomongin manusia itu mereka saling bersaudaraan gitu, ada ikatan lah gitu. Makanya kenapa integral itu disebut dengan anti turunan. Anti, kalau kita sudah ngomongin anti berarti kan kebalikannya. Anti itu anti ya, sebutannya lawannya lah, anti, bertolak belakang gitu yang namanya integral turunan gitu. Jadi kalau suatu fungsi diintegralkan untuk kembali ke fungsi awal, dia harus diturunkan, dan sebaliknya kalau suatu fungsi diturunkan untuk kembali ke fungsi awal, dia harus diintegralkan, seperti itu. Jadi saling mengembalikan, makanya integral itu disebut sebagai anti turunan. Biasa anti turunan itu definisinya adalah F besar disebut anti turunan dari F kecil pada selang I jika DF besar sama dengan F kecil gitu. Jadi F besar itu disebut dengan anti turunan atau integral dari F kecil. F kecil itu adalah fungsi awalnya pada selang I jika DF adalah DF turunan dari anti turunan itu adalah F kecil pada I, atau F aksen X sama dengan F kecil X. Jadi kalau ada anti turunan diturunkan maka akan menjadi Fx. Itu mengapa saya mengatakan bahwa F besar itu adalah anti turunan atau integral dan F kecil adalah fungsi asalnya pada selang X. Maka turunan dari fungsi F besar atau turunan dari DF ya, DF besar itu adalah turunan ya, lambang turunan DF besar. Jadi turunan dari anti turunan itu adalah hasilnya F kecil. Atau jika fungsi anti turunan itu diturunkan maka akan menghasilkan Fx, F kecil, seperti itu. Contoh, kenapa saya mengatakan bahwa integral itu adalah anti turunan? Karena suatu fungsi jika diturunkan akan kembali menjadi fungsi asalnya, dia harus diintegralkan. Sedangkan kalau suatu fungsi sudah diintegralkan, untuk kembali ke fungsi asalnya dia harus diturunkan. Contohnya seperti ini. Tentukan anti turunan dari Fx sama dengan 4x 3 pada R. Nah, jika misalkan F aksen X itu sama dengan Fx, berarti sama dengan 4x pangkat 3, betul. Berarti kan turunan dari F besar itu 4x 3. Berarti kan kalau fungsi itu sebelum diturunkan berarti kan apa? Kan hasil turunannya kan 4x pangkat 3. Berarti Fx-nya, Fx besarnya apa sebelum diturunkan? Suatu fungsi kalau diturunkan hasilnya 4x pangkat 3 berarti apa? Yaitu x pangkat 4. Ya enggak? Karena x pangkat 4, fungsi x pangkat 4 kalau diturunkan hasilnya adalah 4x pangkat 3. Karena yang diketahui adalah Fx 4x pangkat 3. Lah Fx kecil itu adalah sama dengan F aksen X, yaitu anti turunan yang
turunkan. Nah, anti turunkan yang diturunkan tuh hasilnya 4x pangkat 3. Berarti kan untuk mencari anti turunannya itu berarti dia fungsi asalnya yaitu berarti x4 plus C. Karena C adalah suatu konstanta itu sehingga f besar ya, f besar x itu adalah x4 plus 6 boleh, fx sama dengan x4 min 100 juga boleh, plus 1/1000 juga boleh. Pokoknya konstanta adalah suatu bilangan konstanta, semua bilangan boleh dijumlahkan dikurangi begitu. Jadi enggak. Ingat saat membahas bab turunan, fx sama dengan x4 memiliki turunan f aksen x sama dengan 4x pangkat 3. Ingat ya, ini adalah turunan. Maka f besar x sama dengan x pangkat 4 plus c. Untuk suatu c sembarang merupakan sembarang, c-nya adalah konstanta suatu sembarang, merupakan anti turunan dari fx sama dengan 4x pangkat 3 gitu. Paham sampai sini? Jadi kenapa disebut anti turunan, yaitu berasal dari suatu fungsi yang sebutannya untuk mencari anti turunannya dia harus kembali ke fungsi sebelum dia diturunkan, maka disebut dengan anti turunan. Sampai sini paham ya? Ada yang mau tanyakan? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh kedua. Jadi tentukan anti turunan dari ft sama dengan t pangkat 10 untuk t anggota min tak terhingga sampai tak terhingga. Berarti untuk mencari ft itu adalah f besar menurut definisi dari anti turunan. Anti turunan f aksen x, f besar aksen t itu sama dengan f kecil t itu sama dengan t pangkat 10. Jadi untuk mencari f besar t, jadi sebelum diturunkan, kalau diturunkan hasilnya t per 10, berarti sebelum diturunkan berapa? Oh iya betul. Jadi sebelum diturunkan berarti 1/11 t pangkat 11. Betul ya? Iya. Karena kalau 1/11 t pangkat 11 diturunkan itu hasilnya adalah t pangkat 10. Ingat, dari turunan disimpulkan bahwa integral dari t pangkat 10 dt itu adalah 1/11 t pangkat 11 plus c, dimana 1/11 t pangkat 11 itu adalah f besar t plus c gitu, dimulai dari turunan begitu ya. Terus selanjutnya kita sudah belajar terkait definisi dari integral ya. Kita akan melanjutkan ke sifat-sifat integral. Jadi di sini dituliskan ada 4 sifat integral yang perlu kalian tahu, harus di luar kepala begitu otomatis. Yang pertama adalah integral dari 1 dx itu adalah x plus c. Jadi integral dari 1 dx itu adalah x plus c. Sedangkan yang nomor 2, integral dari x pangkat r dx itu sama dengan x pangkat r plus 1 per r plus 1 plus c, atau 1/r plus 1 kali r pangkat r plus 1 plus c begitu. Itu ya, ingat-ingat. Jadi kalau integral itu pangkatnya dijumlahkan terus dikalikan per dari pangkat tersebut. Sedangkan yang ketiga itu integral dari k fx dx, itu k-nya adalah konstanta, itu sama dengan k-nya dikeluarkan dari integral, baru kita k kali integral dari fx dx, baru kita bisa mengintegralkan fungsi tersebut. Jadi konstanta itu dikeluarkan aja gitu, jadi dikalikan aja, tidak berpengaruh ya begitu. Terus yang keempat itu integral dari fx plus gx dx. Jadi kalau ada penjumlahan dua fungsi itu sama dengan integral dari fx dx plus integral dari gx dx. Jadi kalian kalau bertemu dengan suatu fungsi yang merupakan penjumlahan atau pengurangan dari beberapa fungsi, itu untuk mencari integralnya kalian integralkan untuk masing-masing fungsi tersebut, baru dijumlahkan atau dikurangi begitu. Dengan integral fx dx, maka lambang integral ini disebut tanda integral. Itu adalah lambang integral dari fx disebut integran gitu ya. Lambang dari yang bentuknya seperti apa sih itu, keluar itu adalah tanda integral yang disebut dengan integran begitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan sifat-sifat integral? Paham ya?
Baik, kalau ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan aja di chat WhatsApp grup atau atau voice note juga boleh. Nanti akan saya jawab atau saya bahas di grup juga begitu. Baiklah, tadi saya sudah bahas terkait dengan sifat-sifat integral. Saya akan melanjutkan ke aturan pangkat yang berumum. Aturan pangkat yang berumum pada integral pastinya. Misalkan di sini kalian lihat kotakan yang ada di kotakan kuning ini. Jadi ini sebagai pokoknya ya, jadi misal G adalah suatu fungsi yang dapat didiferensialkan. Jadi G adalah suatu fungsi yang dapat didiferensialkan. Diferensialkan itu nama lain dari diturunkan. Dan R adalah suatu bilangan rasional yang bukan min 1, maka integral Gx pangkat R kali G aksen X dx itu sama dengan Gx pangkat R plus 1 per R plus 1 plus C. Jadi kalau misalkan kalian ada suatu fungsi dalam fungsi ya. Jadi ini misalkan X adalah suatu fungsi, Gx itu ada fungsi, otomatis fungsi ini dapat diturunkan. Fungsi yang itu turunkan dipangkatkan dengan R dikalikan dengan turunan dari fungsi Gx itu sendiri. Kalau bentuknya seperti itu sama dengan seperti kalian sedang mengintegralkan fungsi tersebut, sehingga akan diperoleh Gx pangkat R plus 1 per R plus 1 plus C begitu. Contohnya nih, di sini nomor 1 itu integral dari dalam kurung 5x pangkat 3 min 18 pangkat 7 kali dengan 15x pangkat 2 dx. Kalau kalian perhatikan bentuk ini, yang di dalam kurung dipangkatkan 7 itu sebenarnya sama dengan apa? Gx, ya kan? Gx-nya itu adalah 5x pangkat 3 min 18. Gx-nya itu dipangkatnya R-nya adalah 7. Sedangkan 15x kuadrat kalau kalian lihat itu adalah turunan dari Gx itu 5x pangkat 3 per 18. Kalau diturunkan hasilnya berapa? 15x pangkat 2 kan? Berarti secara tidak langsung ini adalah Gx pangkat 7 dikalikan dengan G aksen X atau turunan Gx dx, sehingga bentuknya memenuhi aturan pangkat yang diumumkan, sehingga hasil dari integralnya, nah ini ya, hasil dari ini penyelesaiannya nomor 1, maka hasil dari penyelesaiannya itu kan Gx-nya adalah 5x pangkat 3 min 18 pangkat 7, G aksen X-nya itu adalah 15x pangkat 2. Ini bentuknya sesuai dengan aturan tadi, sehingga untuk mencari integralnya ya udah langsung aja, berarti Gx pangkat R plus 1 per R plus 1, berarti 5x pangkat 3 min 18 dipangkatkan R plus 1, yaitu adalah 8 per 8 plus C. Paham ya sampai sini? Paham. Sedangkan yang nomor 2 ini juga sama. Yang nomor 2 itu ada yang dalam kurung 5x pangkat 2 plus 1 akar dari 5x pangkat 3 plus 3x min 2. Mana yang menjadi Gx, mana yang menjadi G aksen X? Sebenarnya mudah banget ya. Yang menjadi Gx itu adalah yang pangkatnya lebih tinggi daripada fungsinya itu pangkatnya lebih tinggi daripada G aksen X ya, karena kan G aksen itu adalah turunannya. Secara tidak langsung berarti Gx-nya itu adalah 5x pangkat 3 plus 3x min 2, sedangkan turunan G aksen X-nya itu adalah 5x pangkat 2 plus 1 ya. Maka kita bisa menuliskan adalah Gx-nya adalah 5x pangkat 3 plus 3x min 2. G aksennya turunan dari itu apa? Turunan dari Gx itu 15x pangkat 2 plus 3, atau dalam kurung kan di situ 5x pangkat 2 itu kita rubah menjadi 3 kali 5x pangkat 2 plus 1 ya, harus jadi kita sesuaikan dengan soalnya. Lah di sini bentuknya kan sebenarnya udah hampir sama, cuma di sini akar itu kan pangkatnya setengah, maka sedangkan G aksen X-nya itu harusnya 3 kali 5x pangkat 2 plus 1, tapi yang diketahui di soal kan 5x pangkat 2 plus 1, sehingga agar memenuhi berarti kan memenuhi itu berarti kan harus dikalikan dengan sepertiga, ya enggak? Sepertiga kali 3 kali ini kan agar memenuhi berarti sepertiga integral dari Gx pangkat setengah kali G aksen X, karena sepertiga dikalikan G aksen X itu sama dengan 5x kuadrat plus 1, jadi akan memenuhi soalnya. Maka secara tidak langsung karena bentuknya sudah seperti ini kan sama aja seperti rumus yang itu, karena bentuknya sudah berarti kan tinggal Gx pangkat sepertiga dikalikan Gx pangkat R plus 1, R plus 1 R nya
setengah plus 1 berarti kan 3/2 dikalikan sehingga tinggal 1/3 kali 2/3 dikalikan 5. GX nya kan 5x pangkat 3 plus 3x min 2 pangkat 3/2 plus C, atau secara tidak langsung sama dengan 2/9 kali 5x pangkat 3 plus 3x min 2 pangkat 3/2 plus C. Sampai sini paham? Coba diperhatikan dulu. Mudah kok, mudah banget. Jadi kita hanya menyesuaikan bentuk dari integral itu sehingga bentuknya akan menyerupai ini ya, aturan pangkat yang diperumum, sehingga kita akan langsung bisa mengintegralkan nilainya itu. Yang penting bentuknya itu sudah memenuhi rumus yang tadi itu. Ada pertanyaan? Baiklah, selanjutnya saya akan membahas terkait materi integral, yaitu di sini adalah terkait dengan integral Riemann. Nanti di integral Riemann itu ada 4 hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah penulisan jumlah dan sigma, bagaimana cara penulisan jumlah dan sigma itu sendiri. Terus yang kedua adalah terkait pendahuluan luas, kenapa kok bisa ketemu nilai integral seperti itu. Terus yang ketiga adalah jumlah Riemann, dan yang keempat adalah teori dasar kalkulus 1. Jadi sudah kalian pelajari sebelumnya di kalkulus 1 ya, tinggal ulang aja. Terus penulisan jumlah dan sigma. Jadi notasi, jadi kalau kalian tahu sigma itu adalah bentuk notasi yang melambangkan jumlah ya. Jadi notasi untuk sigma atau jumlah diberikan sebagai berikut. Jadi sigma itu adalah melambangkan suatu notasi penjumlahan. Jadi kalau misalkan ada sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari AI, itu sama dengan A1 plus A2 sampai dengan AN, A1 plus A2 plus A3 sampai plus AN gitu. Itu adalah definisi atau bentuk dari simbol sigma atau jumlah itu sendiri. Terus kalau misalkan sigma ini itu adalah sigma dari I sampai I sama dengan 1 sampai N dari K itu adalah konstanta, itu sama dengan K ditambah K sampai K-nya itu sebanyak N kali. Secara tidak langsung maka jumlah atau sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari K itu adalah N kali K. Jadi banyaknya K itu adalah N, jadi dikalikan aja N kali K. Di sini ada sifat kelinearan dari dari sifat sigma atau jumlah. Misalkan AI dan BI adalah 2 barisan dan C adalah suatu konstanta. Maka kita akan mendapatkan yang pertama yang perlu kalian pahami terkait sifat kelinearan itu, misalkan ada sigma I sama dengan 1N dari C kali AI. C itu adalah konstanta. Jadi untuk konstanta sendiri itu tinggal dikeluarkan saja C-nya dikalikan dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari AI. Jadi kita akan menjumlahkan AI-nya itu, yaitu dari A1 sampai AN gitu, baru dikalikan dengan konstanta dikeluarkan. Sedangkan untuk yang kedua itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai N dari A1 plus B1 gitu. Itu juga bisa sama dengan, yaitu dijabarkan saja masing-masing A1 dan B1-nya dicari jumlahnya baru dijumlahkan, yaitu sehingga diperoleh sigma I sama dengan 1 sampai N dari AI ditambah dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari BI, begitu. Sama aja, mau langsung atau mau menggunakan ini juga bisa, sama aja nilainya. Sama halnya yang nomor 3 itu juga sama, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N dari A1 AI min BI itu juga sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari AI dikurangi dengan sigma 1 sama dengan N 1 sama dengan I sama dengan 1 sampai dengan N BI. Jadi masing-masing A1 dijumlahkan dulu, AI dijumlahkan dulu menggunakan sigma sampai N, baru dikurangi dengan jumlah dari BI itu sampai N gitu. Contoh ya, misalkan nih, di sini carilah nilai dari jumlah sigma I sama dengan 3 sampai dengan 5 dari 2 per 1 plus 2 per I plus 1. Itu berarti kan ini itu dimulai, kalau ada soal seperti itu dimulai dari 3 sampai dengan 5. Cara tidak langsung kita akan menjumlahkan untuk I-nya itu dari 3 sampai 5, yaitu sama dengan sigma I sama dengan 3 sampai dengan 5, 2 per I plus 1 itu sama dengan 2
per 3/1 plus 2/4/1 plus 2/5/1 sama dengan 2/4 tambah 2/5 tambah 2/6 disamakan penyebutnya, kita jumlahkan hasilnya adalah 37/30 begitu ya. Mudah banget lah intinya kalau untuk sigma atau jumlahan. Terus yang kedua, tuliskan jumlah yang ditunjukkan dalam bentuk sigma tersebut. Jadi 1 plus setengah plus sepertiga plus sampai plus 1/69. Jadi kita disuruh untuk mencari fungsi awalnya sebelum mencari notasi sigmanya dari soal-soal ini, dari A dan B. Yang B adalah 2 plus 4 plus 6 plus titik sampai 100 begitu ya. Kalian coba cari, jadi berapa sih jumlahnya dari dilambangkan dari sigma I sampai 1 sampai dengan berapa begitu. Kalau soalnya seperti ini bisa ya. Jadi kalau untuk kalian cobakan dulu bisa ya. Jadi misalkan untuk yang 1 ditambah setengah berarti gimana, 1/1 terus 1 plus 1 plus I 1/1 1 plus I plus 1 2 plus per 2 plus 1 per I 3. Jadi kan bisa ditulis 1 per I sampai berapa nih, 69. Berarti sigma I sama dengan 1 sampai N nya itu adalah 69 karena terus 1 per I fungsinya itu, sehingga diperoleh untuk yang A. Yang B juga bisa dicari silahkan dengan menggunakan permisalan gitu. Jadi dibalik ya, kalau yang nomor 1 mencari jumlahnya, kalau ini mencari rumus sigmanya begitu. Terus di dalam notasi sigma, di dalam materi sigma juga ada beberapa jumlah khusus. Jadi ini perlu kalian mau ingat-ingat atau kalian hafalkan. Jadi akan selalu seperti itu. Jadi kalau ada sigma I sama dengan 1 sampai N dari I, itu kan sama dengan 1 plus 2 plus 3 sampai N. Itu kan kalau kita mau mencari jumlahnya itu tinggal pakai rumus N kali N plus 1 per 2. Jadi kalau misalkan ada sigma I 1 sampai 10 gitu dari I, berarti kalian masukkan aja 10 dikali 10 plus 1 per 2, berarti 10 kali 11 bagi 2 seperti itu. Terus kalau misalkan ada sigma I sama dengan 1 sampai N dari I kuadrat, itu sama dengan kan 1 kuadrat plus 2 kuadrat sampai N kuadrat, itu sama dengan nilainya itu N kali N plus 1 kali 2N plus 1 bagi 6. Terus kalau I pangkat 3 juga ada ya, sigma 1 sama dengan 1 sampai N dari I pangkat 3 itu adalah N kali N plus 1 per 2 pangkat 2. Kalau pangkat 4 juga ada, yaitu N kali N plus 1 kali N6 N pangkat 3 plus 9 N pangkat 2 plus N min 1 bagi 30. Jadi sebenarnya jadi kalian tidak perlu capek-capek untuk menjumlahkan. Kalau memang sampai N nya 100 kan teol juga ya. Kalau misalkan sigma dari 1 I sama dengan 1 sampai N nya adalah 100 dari I pangkat 4. Coba bayangin, berarti kan 1 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 4 sampai 100 pangkat 4. Kalau itu kalian jumlahkan nggak perlu. Kalian langsung menggunakan rumus N kali N plus 1 kali N 6 N pangkat 3 plus 9 N pangkat 2 plus N min 1 bagi 30. Itu aja, itu langsung ketemu N nya, tinggal diganti dengan 100 begitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan sigma ya, aturan sigma, penulisan jumlah dan sigma ya. Intinya mudah ya, yang namanya sigma itu adalah penjumlahan dari suatu bilangan yang sudah tentukan gitu kan. Di sini ada soal latihan, ada 10 soal latihan, silahkan kalian cobakan. Nanti setelah kalian cobakan, silahkan untuk dipresentasikan soalnya mana aja gitu. Kalau bisa jangan yang mudah-mudah lah, yang agak susah-susah gitu. 2 orang atau 3 orang silahkan memaparkan di WA grup ya, untuk soal latihan itu dikerjakan saja begitu. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan juga di WA grup. Oke.